Bayangkan, sebuah negara yang selama bertahun-tahun hidup dalam tekanan ekonomi, politik, dan sanksi internasional. Lalu, pada suatu malam, harga roti naik 2 kali lipat. Nilai mata uang jatuh seperti daun kering, listrik padam bergiliran, dan suara tembakan terdengar dari berbagai sudut kota. Itulah Iran hari ini. Dalam beberapa minggu terakhir, gelombang demonstrasi yang dimulai dari pasar-pasar kota Teheran berubah menjadi kerusuhan nasional terbesar sejak 2009 dan 2022. Jauh lebih cepat, lebih keras, dan lebih mematikan dibanding demonstrasi sebelumnya. Kota-kota besar seperti Teheran, Shiraz, Karaj, Isfahan, semuanya kini berada dalam ketegangan yang ekstrim. Ratusan titik terbakar, bentrokan pecah, dan pemerintah Iran menuduh kekuatan asing sedang berupaya mengguncang negara dari dalam. Namun, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang memicu ledakan sosial kali ini? Dan seberapa parah eskalasinya? Dan benarkah ada keterlibatan asing? Lalu, apa dampaknya bagi masa depan Iran dan stabilitas Timur Tengah? Setiap gejolak besar dalam sejarah Iran hampir selalu bermula dari satu persoalan, yaitu kondisi ekonomi. Selama bertahun-tahun, rakyat Iran hidup dalam tekanan ekonomi yang semakin mencekik. Mata uang rial merosot begitu dalam, sehingga nilai uang mereka seperti menguap setiap harinya. Bayangkan saja, mengantongi selembar uang hari ini, tetapi besoknya, nilai dari uang tersebut sudah tidak bisa dipakai untuk membeli sepotong roti. Inflasi yang tidak terkendali membuat harga bahan pokok meroket. Minyak goreng, roti, obat-obatan, bahkan gas untuk memasak, semuanya naik 2 kali lipat atau lebih dalam hitungan minggu. Banyak keluarga harus memilih antara membeli makanan atau membayar listrik. Di jalan-jalan Teheran, toko-toko mulai tutup, bukan karena libur, tetapi karena memang mereka tidak mampu membeli stok barang. Akibatnya, lapangan pekerjaan semakin terkikis dan ekonomi semakin hancur. Ditambah dengan sanksi ekonomi Amerika Serikat yang berhubungan dengan program nuklir Iran semakin memperparah keadaan. Ekspor Iran hanya bergantung pada sektor minyak bumi. Pendapatan negara tentu terkikis. Bagi rakyat biasa, ini berarti harga barang naik, lapangan pekerjaan menghilang, dan masa depan yang semakin gelap. Apalagi Trump baru-baru ini memberikan peringatan bagi negara mana saja yang mau berbisnis dengan Iran akan terkena sanksi oleh Amerika Serikat. Menurut Antara News, Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Senin tanggal 12 Januari mengatakan semua negara yang melakukan bisnis dengan Iran akan membayar tarif sebesar 25% untuk semua transaksi bisnis yang dilakukan dengan Amerika Serikat. Bahkan, masih menurut Antara, Amerika Serikat tidak akan segan melakukan operasi militer terhadap Iran. Dan saat pemerintah mengumumkan kenaikan harga beberapa kebutuhan pokok tahun ini, rakyat kehilangan kesabaran. Para pedagang di Grand Bazaar Teheran yang sudah turun-temurun menjadi simbol denyut ekonomi Iran memulai aksi pertama. Tidak lama kemudian, mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga, dan bahkan pensiunan ikut turun ke jalan. Protes kecil itu berubah menjadi ledakan nasional dan Iran pun membara. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. And they won't even believe it. Presiden Amerika Serikat Donald Trump terang-terangan akan melancarkan serangan berskala besar ke Iran. Ancaman ini disampaikan di tengah gelombang demonstrasi besar-besaran di Teheran. Hal ini disampaikan Trump di hadapan awak media pada Minggu 11 Januari 2026. Intervensi militer Amerika Serikat itu disebut tengah menjadi topik hangat di Gedung Putih. Sejumlah pejabat Amerika Serikat turut mengonfirmasi bahwa Trump masih membuka potensi intervensi militer terhadap Iran. Amerika Serikat menekankan ancaman itu semakin nyata selama Teheran terus melakukan penindakan berdarah terhadap para demonstran. Awalnya banyak demonstrasi berlangsung dengan damai, tetapi suasana berubah drastis ketika aparat keamanan turun dengan jumlah yang besar. Video amatir yang bocor sebelum internet dimatikan menunjukkan polisi anti huru-hara menembakkan gas air mata ke kerumunan. Benturan pertama terjadi di Teheran Selatan, lalu menyebar cepat ke Shiraz, Isfahan, Tabriz, dan kota-kota kecil lainnya. Dan tidak butuh waktu lama sampai laporan korban mulai bermunculan. Organisasi HAM menyebutkan adanya penggunaan peluru tajam di beberapa kota. Bahkan rumah sakit melaporkan kedatangan korban luka tembak, sesuatu yang mengindikasikan bahwa kekerasan mencapai level tertentu. Ketika informasi mulai menyebar ke media sosial, pemerintah melakukan langkah drastis, yaitu memadamkan internet secara nasional. Ini bukan hal yang tidak pernah dilakukan oleh Iran. Iran pernah melakukan hal ini di masa lalu.
Tetapi kali ini, pemadamannya lebih berlangsung secara luas dan lebih lama. Komunikasi antar demonstran kacau, video-video bukti kekerasan menghilang, berita tidak bisa keluar dari Iran. Langkah ini membuat rakyat semakin marah, karena ketika suara mereka dibungkam, mereka akan berteriak lebih keras. Barikade api didirikan, suara tembak terdengar hampir setiap malam. Demonstrasi berubah dari protes menjadi perlawanan. Beberapa kantor pemerintah dibakar, poster dan gambar pejabat negara dicopot, aparat keamanan diserang di beberapa titik, memicu balasan yang lebih keras. Iran kini berada dalam situasi yang paling mendidih sejak 1979. Gelombang demonstrasi yang terjadi di Iran masih terus berlangsung dan semakin memanas. Demonstrasi tersebut bahkan dicap sebagai aksi paling buruk sepanjang 1979. Hal ini dibuktikan dengan jumlah korban demonstrasi yang terus bertambah setiap harinya. Menurut Human Rights Activist News Agency atau HRANA, pada Rabu 14 Januari 2026, sedikitnya 2.571 orang tewas akibat aksi protes ini. Organisasi tersebut juga menyatakan sebanyak 147 korban diidentifikasi sebagai bagian dari pemerintah, sedangkan korban lainnya merupakan demonstran. HRANA juga melaporkan 12 anak-anak termasuk di antara korban tewas, serta 9 warga sipil yang dilaporkan tidak ikut dalam aksi demonstrasi. Selain itu, lebih dari 18.100 orang dikabarkan telah ditahan. Lalu di tengah kerusuhan yang semakin liar, pemerintah Iran melontarkan sebuah tuduhan besar, adanya kekuatan asing yang memprovokasi kerusuhan ini. Dalam pernyataan resmi, pemerintah Iran menuduh Amerika Serikat sebagai dalang utama. Israel diklaim memberikan dukungan lewat intelijennya. Beberapa negara Teluk disebut memberikan pendanaan kepada kelompok oposisi. Menurut pemerintah, kerusuhan ini adalah upaya melemahkan Iran dari dalam. Lalu apakah tuduhan ini benar? Analis internasional menunjukkan dari dua sisi. Versi pemerintah ada campur tangan luar. Mereka percaya negara-negara barat memanfaatkan kesulitan ekonomi Iran untuk menggerakkan rakyat. Versi analis independen, akar masalah tetap domestik. Kemarahan rakyat datang dari dalam negeri. Ekonomi runtuh, harga naik, represi politik, dan hilangnya kepercayaan terhadap masa depan. Campur tangan asing mungkin ada, tetapi bukan menjadi penyebab utama. Namun narasi ini tetap kuat dan digunakan oleh pemerintah untuk menyatukan rakyat di bawah bendera nasionalisme. Rusia dan Cina mendukung pemerintah Iran dan menyebut kerusuhan ini sebagai campur tangan asing. Amerika Serikat dan Eropa mengecam tindakan keras pemerintah Iran terhadap demonstran. Media internasional mencoba menembus blokade informasi, tetapi sulit karena internet dimatikan. Narasi ini menjadi perang informasi global, sama panasnya dengan kerusuhan di jalanan Iran. Intelijen Iran menyita pengiriman ratusan senjata dan menangkap pelakunya. Selain itu, mereka juga membongkar peran Amerika Serikat dan Israel dalam kerusuhan di Teheran. Mengutip Al-Mayadin pada 13 Januari, hal ini dilaporkan oleh Kementerian Intelijen Iran pada Senin 12 Januari 2026. Lebih tepatnya, Kementerian Intelijen Iran menyatakan bahwa pihaknya berhasil membongkar pengiriman senjata yang memuat 273 unit senjata dari berbagai jenis, sekaligus menangkap 3 orang yang diduga terlibat dalam operasi itu. Dirinci oleh kementerian, dikatakan bahwa senjata-senjata itu disembunyikan secara profesional di dalam sebuah truk transit asing, namun tidak disertai rincian asal maupun tujuan pengiriman tersebut. Selain itu, otoritas Iran juga melontarkan tudingan baru, menuding Amerika Serikat dan Israel berada di balik kerusuhan nasional, menyebut penyelidikan awal menemukan bukti keterlibatan asing. Apa yang terjadi di Iran tidak hanya berhenti di perbatasan negara itu, dampaknya terasa hingga ke seluruh dunia. Iran adalah salah satu produsen minyak terbesar dunia. Ketidakstabilan di negara ini dapat menyebabkan kenaikan harga minyak global, gangguan suplai energi, ketidakpastian pasar internasional. Bagi negara-negara pengimpor minyak, situasi ini bagaikan badai yang datang tanpa hujan sebelumnya. Sebelumnya, Venezuela yang baru saja jatuh dalam kebingungan politik, dan sekarang satu lagi negara penghasil minyak mengalami kerusuhan. Iran memiliki jaringan aliansi dan pengaruh yang luas di Irak, Suriah, Lebanon, serta Yaman. Jika pemerintahan Iran goyang, pengaruh regional juga bisa melemah. Kekacauan bisa saja terjadi di Timur Tengah. Pengaruh Iran sudah sangat mengakar, bagaimana negara ini merupakan penyokong Hizbullah, Houthi, Hamas, dan beberapa organisasi paramiliter lainnya, serta Iran
merupakan sekutu daripada Rusia dan China. Dan jika pemerintahan Iran jatuh, tentu saja akan mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah secara dramatis. Beberapa di internet bahkan ditemukan bahwa pemimpin agung Iran, yaitu Ayatollah Khamenei, bersiap kemungkinan terburuk bahwa Iran akan jatuh ke dalam kerusuhan. Ia berencana untuk melarikan diri ke Rusia. Lantas, apakah Iran akan jatuh dalam krisis? Apakah Rusia dan China kembali kehilangan sekutunya? Akankah kerusuhan Iran dapat mereda atau malah sebaliknya? Nahasnya, di awal tahun ini, situasi geopolitik semakin memanas, apalagi bagi Rusia dan China, merupakan awal tahun yang sangat berbahaya bagi pengaruhnya serta sekutu-sekutunya.